Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utari Pradini dari Prodi Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masa Khulafaur Rasyidin, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga, masa Islam klasik, yaitu ada Abu Yusuf dan Abu Ubaid. Yang pertama, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masyarakat Muslim pada zaman beliau adalah yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Pada periode Mekah, masyarakat belum sempat membangun perekonomian, sebab pada saat itu masyarakat sibuk untuk mempertahankan diri dari intimidasi kaum-kaum Quraisy. Dan pada masa Madinah atau pada periode Madinah, barulah masyarakat sempat untuk membangun perekonomian, di mana pada saat itu dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Walaupun perekonomian pada saat itu relatif sederhana, namun masyarakat di sana dapat berjuang dan dapat menjadi masyarakat sejahtera dan beradab pada masa itu. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Allah sebagai penguasa yang tertinggi. Yang kedua, manusia hanya sebagai khalifah, bukan pemilik sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki manusia adalah semata-mata dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kekayaan harus berputar. Yang kelima, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya harus dihilangkan. Yang keenam, menerapkan warisan sebagai media redistribusi kekayaan yang mengeliminasi konflik individu. Dan yang ketujuh, menetapkan berbagai bentuk sedekah. Selanjutnya, pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana yang pertama ada masa Abu Bakar As-Siddiq. Masa Abu Bakar As-Siddiq adalah perpindahan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Yang pertama, mulai diberlakukannya perhitungan akurat pada penerimaan zakat, pembangunan Baitul Mal, yang karena pada masa Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq semua penerimaan disimpan di Baitul Mal dan didistribusikan habis, dan menerapkan konsep balance budget atau keseluruhan, lalu melakukan penegakan hukum bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan membayar pajak. Selanjutnya yang terakhir, melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan. Kedua, masa Umar bin Khattab, di mana pada masa Umar bin Khattab terjadi reorganisasi Baitul Mal yang menjadikan Baitul Mal sebagai lembaga negara resmi yang dikenal dengan Al-Diwan. Lalu diberlakukan sistem cadangan darurat. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan minimum warga negara, mulai melakukan diversifikasi atau pengembangan terhadap objek zakat, pengembangan usyr atau pajak pertanian, mulai diberlakukan undang-undang perubahan pemilikan tanah atau land reform. Yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, banyak dari kalangan sahabat yang menginginkan Ali bin Abi Thalib lah yang menggantikan Umar bin Khattab, karena Ali bin Abi Thalib lebih dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, juga ada beberapa sahabat yang menginginkan Utsman bin Affan lah yang menggantikan Umar bin Khattab, dan terpilihlah Utsman bin Affan pada saat itu. Pada masa Utsman bin Affan terjadi pembangunan irigasi pengairan, yang dimana pada zaman sebelumnya
Irigasi pengairan hanyalah alamiah saja. Lalu dibentuknya organisasi kepolisian, kemudian ada pembangunan gedung pengadilan, kebijakan pembagian lahan luas milik Persia kepada individu, meningkatkan anggaran pertanahan, meningkatkan perubahan administrasi, dan meningkatkan kharaj. Yang keempat, pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib memiliki 3 kebijakan, yaitu yang pertama, kembalinya penyaluran seluruh pendapatan di Baitul Mal, yaitu sama dengan pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, pengeluaran angkatan laut dihilangkan karena daerah pesisir pantai di bawah penguasaan Muawiyah. Yang ketiga, menegakkan kebijakan pengetatan anggaran negara. Selanjutnya, masa Islam klasik. Yang pertama ada Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah seorang fuqaha yang sesungguhnya lahir di masa Umayyah, namun mulai berkarya dengan kualitas yang diakui di masa Abbasiyah. Buku-buku yang pernah ditulis oleh Abu Yusuf yaitu ada Kitab Al-Atsar, Kitab Ar-Rad ala Al-Syi'ar Auza'i, Kitab Ikhtilaf Ibni Abi Hanifah wa Laila, dan kitab yang paling populer yaitu Kitab Al-Kharaj. Latar belakang pemikiran ekonomi Abu Yusuf setidaknya dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu internal maupun eksternal. Faktor internal muncul dari latar belakang pendidikan yang dipengaruhi dari beberapa gurunya. Faktor eksternal muncul dari adanya sistem pemerintahan yang absolut dan menindas rakyat. Adapun yang menjadi kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Kedua, Abu Ubaid. Abu Ubaid hidup pada masa Daulah Abbasiyah, mulai dari kekhalifaan Imam Al-Mahdi. Abu Ubaid memiliki beberapa karya, di mana karyanya yang paling populer yaitu adalah Kitab Al-Amwal. Dalam Kitab Al-Amwal berisikan tentang keuangan negara-negara dalam Islam dan membahas tentang sumber penerimaan negara. Ada 3 sumber penerimaan negara. Yang pertama zakat, kedua 1/5 dari rampasan perang, ketiga ada fa'i yang termasuk dalam kharaj, jizyah, dan penerimaan lain di luar yang telah disebutkan seperti barang temuan, kekayaan yang ditinggalkan tanpa ahli warisnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW, masa Khulafaur Rasyidin, dan masa Islam klasik. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.